Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di hari yang ke berapa ini? Ke-7 atau 6 Sya'ban 1447 Hijriah, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dalam majelis yang mubarak ini. Ya, sekedar kita mengingatkan Sya'ban adalah bagian dari pemanasan kita untuk masuk dalam bulan Ramadan, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Sya'ban ini manfaatkan waktunya dengan ketaatan, diantaranya adalah dengan memperbanyak puasa. Wa uhibbu an turfa amali atau an yurfa amali wa ana shaim. Dan aku senang amalku dilaporkan, ya, sementara aku dalam badan berpuasa. Dan dalam bulan Sya'ban ini amal tahunan seorang hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan waktu-waktu kita dalam bulan Sya'ban ini dengan segenap ketaatan, agar nanti ketika kita masuk bulan Ramadan kita sudah siap zahiran wa batinan, zahir batin, untuk kemudian taat kepada Allah, menjalankan segenap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya agar kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ghanimah yang sangat besar dari pahala dari sisi Allah, dan mendapatkan ampunan serta pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari kita yang berbahagia ini kita akan bahas kembali, lanjutkan. Sekarang kita sampai pada as-sulatsiyatu al-khamsuna, sulatsiyah yang ke-50, yaitu salatsun yumsaku anhuna, 3 perkara yang ditahan atau menahan diri dari 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang seseorang itu diperintahkan untuk menahan dirinya, yaitu sebuah hadis an Thawbana radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, idza dzukira ashabi fa'amsiku, jika disebut sahabat-sahabatku maka tahanlah diri kalian. Wa idza dzukiratin nujumu fa'amsiku, jika bintang-bintang disebut maka menahan dirilah kalian. Wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku, dan jika disebut takdir maka menahan dirilah kalian. Rawahu Tabrani fil Kabir wa sahihun li ghairihi, hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Kabir, dan dia dinyatakan sahih li ghairihi, sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami' dan Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata mu'alif di sini, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, al-muradu bil imsaki an hadhihi thalatha, yang dimaksud dengan menahan diri dari 3 perkara adalah al-imsaku anil khawdi fiha bil batil, yaitu menahan diri dari tenggelam berbicara di dalamnya dengan kebatilan. Jangan sampai kemudian kita berbicara tentang 3 hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kemudian kita tenggelam berbicara mendalam di dalamnya, namun terjerumus ke dalam kebatilan.
maka kita disuruh untuk menahan diri, jangan terlalu dalam membahas 3 perkara ini. Tahan diri sesuai dengan apa yang datang nasnya dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-amrul awwalul ladzi yumsaku anhu, perkara pertama yang harus ditahan ya seseorang dari berbicara larut di dalamnya adalah as-sahabatu, tentang para sahabat. Idza dzukira ashabi fa'amsiku, jika disebut nama sahabat, para sahabat, maka tahanlah diri kalian. Wal muradu, dan yang dimaksud dengannya adalah al-imsaku an syai'aini, menahan diri dari 2 perkara. Jadi kalau disebut nama sahabat, kita diperintah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari 2 perkara. Yang pertama apa? Al-imsaku anil isa'a ilaihim, menahan diri dari mengganggu mereka, menyakiti mereka, ya, berbuat buruk kepada mereka. Ya, wal imsaku an dzikri ma jara bainahum minal khusumah, dan juga menahan diri an dzikri ma jara bainahum, dari menyebut apa yang telah terjadi di antara mereka. Berupa apa? Perselisihan, bahkan permusuhan, bahkan pembunuhan, saling bunuh-membunuh sempat terjadi di antara mereka di zaman sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Maka kita hanya sekedar cerita, tapi kemudian tidak boleh membicarakan, larut di dalamnya, bahkan berani memberikan komentar. Tidak boleh memberikan komentar kalau sudah berbicara tentang para sahabat dan perselisihan di antara mereka, bahkan terjadinya sampai perang di antara mereka, kita hanya boleh cerita. Ingat, jangan kemudian kita memberikan komentar, mengomentari mereka lalu menilai. Yang akibat dari penilaian tersebut itu akan membahayakan diri kita. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, kaifa arafna dzalik? Bagaimana kita mengetahui yang demikian? Li'annahu imman yakunal muradu al-imsaku an dzikril fadaili au an yakunal muradu al-imsaku anil masawi. Dikarenakan bisa jadi yang dimaksud dengan menahan diri itu adalah menahan diri dari menyebut keutamaan-keutamaan para sahabat, atau menahan diri dari menyebut keburukan-keburukan mereka. Gitu ya. Kan bisa jadi memiliki 2 kemungkinan tersebut, begitu ya. Wal fadailu mala Allahu biha kitabah, sementara keutamaan Allah telah menyebutnya, memenuhi pujian kepada para sahabat dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka para sahabat dengan ungkapan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu sudah cukup menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan legitimasi, memberikan tazkiyah kepada para sahabat, bahwasanya mereka itu adalah orang yang Allah meridai mereka dan mereka meridai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza tamalal amru syai'ani, jika perkara tersebut mencakup 2 perkara, ya, fasaqata ahaduma, lalu gugur salah satu di antara keduanya, maka ta'ayyanal akhar, menjadi jelas perkara yang lain. Jadi jelas kalau menyebut tentang kebaikan, jelas tidak ada masalah, itu tidak perlu menahan diri. Kenapa? Karena Al-Quran telah memuji-muji para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Maka tersisalah menahan diri dari menyebut keburukan-keburukan mereka. Itu yang kita tidak diperbolehkan. Ammal amrul awwalu, adapun perkara yang pertama, walimsaku an sabbihim, yaitu menahan diri dari mencaci maki mereka. Fali anna sabbahum min kabairidz dzunubi, dikarenakan mencaci maki mereka para sahabat adalah termasuk dosa-dosa besar. Wa rubbama afdha ilal kufri wal iyadzu billah, dan barangkali bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran wal iyadzu billah, gara-gara mencaci maki para sahabat. Yang Nabi SAW pernah bersabda, ya, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci maki para sahabatku. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Ya. Wa qad dalat ayal kitabi, wa qad dalat ayal kitab, dan telah menunjukkan ayat-ayat Alkitab Al-Quran ala anna sahabata, bahwasanya para sahabat itu la yaqa'u fihim illa kafir atau munafik, tidak mencela mereka kecuali orang kafir atau munafik.
Ya, jadi ayat Al-Quran telah menjelaskan, ya. Jadi tidak mencela para sahabat melainkan orang kafir atau orang munafik. Seperti dalam ayat yang dibawakan oleh mu'alif dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29. Wa dalilul awwalu qaulullahi ta'ala, dan wa dalilul awwali qaulullahi ta'ala, dalil yang pertama adalah firman Allah tabaraka ta'ala, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia, asyidda 'alal kuffar, mereka itu keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka saling mengasihi di antara mereka. Tarahum, kamu akan melihat mereka ruk'an, dalam keadaan ruku', sujadan, dalam keadaan sujud. Yabtaghuna fadlan minallah, mereka mencari karunia dari sisi Allah, wa ridwanan, dan keridhaan dari sisi Allah. Simahum fi wujuhim, tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka. Min athari sujud, karena bekas sujud. Bekas sujud dimaksud yang di sana itu jamaah sekalian rahimahumullah taala, bukan napa jenenge ngapal begitu ya, dimaksud ya, bukan begitu. Ya, karena tampak sekali akan tampak di wajah seseorang mana orang yang ahli sujud, ahli sholat dengan orang yang tidak ahli sholat. Itu bisa dibedakan dari air muka wajahnya, ya, dari kecerahan dan keceriaan wajahnya, seperti itu. Tidak mesti kemudian tanda itu adalah perubahan apa batuk sing ngapal, tidak mesti harus itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, bahkan kalau kita bisa hilangkan dari kening kita kalau ada bekas tanda tersebut, kalau bisa dihilangkan, kalau bisa dihindari, ya, biar tidak ada masalah dengan hati kita, karena hal itu bisa jadi mempengaruhi hati, ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya gimana lagi, ya. Ya mungkin memang keningnya agak tipis begitu nggih. Begitu sujud ngono wis bekas, ya. Ono sing kuwantel wis gak ngefek blas gitu ya. Baik. Itu hanya sekedar kantel tipis kulit aja sebenarnya, ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi min athari segala bekas sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat. Itu adalah perumpamaan mereka di Taurat. Wa masaluhum fil Injili, dan perumpamaan mereka di Injil itu kazar'in, seperti tanaman, ya, seperti tanaman itu yang ada di Injil, ya, yang akhraja syat'ahu, yang dia itu mengeluarkan tunasnya, ya, fa'azarahu, lalu tunas itu menguatkannya, fastaghlada, kemudian menjadi tebal, besar, kuat, fastawa, kemudian menjadi tegak lurus ala suqi, di atas pokoknya, yu'jibuz zurra, yang membuat takjub penanamnya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyaghidha bihimul kuffar, agar kemudian jengkel terhadap mereka orang-orang kafir. Allah mensifati siapa yang jengkel dengan para sahabat berarti dia kafir. Tidak jengkel dengan para sahabat, tidak mangkel dengan para sahabat kecuali orang kafir. Maka seakan-akan di sini memberikan isyarat tidak mencaci maki para sahabat kecuali orang kafir. Ya, kalau tidak kafir maka dia munafik. Qala al-Imam Malik, maka berkata Imam Malik mengomentari hal ini rahimahullah, man asbaha minan nas, siapa yang di pagi hari ada di antara manusia fi qalbihi, ada pada hatinya ghaidun ala ahadin min ashabi Rasulillah, ada kedengkian pada salah seorang di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad asabatu hadhil ayatu, maka ayat ini telah mengenainya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, laqad ahsana Malik, sungguh bagus Malik, fi maqalatihi, di dalam makalahnya, wa asaba fi ta'wilihi, dan dia benar dalam takwilnya. Faman naqasa wahidan minhum, maka siapa yang mendiskreditkan salah seorang di antara mereka, mengurang-urangi hak dan kehormatannya di antara mereka, au ta'ana alaihi, atau menuduh, ya, tuduhan-tuduhan yang keji kepada sahabat, fi riwayatihi, dalam riwayatnya,
faqad radda 'ala Allahi rabbil alamin wa abtala syara'i'al muslimin, maka sungguh dia telah membantah Allah Rabbul Alamin dan membatalkan syariatnya kaum muslimin. Ya. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi ini konsekuensi berat bagi mereka yang mencaci maki para sahabat. Berarti dia telah menolak legitimasi Allah yang Allah memuji mereka. Ya, dalam surah Al-Fatih tadi dan ayat-ayat yang lainnya yang Allah memuji mereka, bahkan menyebutkan mereka ini adalah orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang dijamin masuk surga, orang-orang yang diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melalui mereka syariat Islam itu nyampe kepada kita. Kalau kemudian mencaci memaki mereka, ya maka itu sama halnya dengan membatalkan syariat yang saat ini sampai kepada kita. Gitu ya. Wa amad dalilu ala annahu munafiq, dan adapun dalil bahwasanya orang yang mencaci maki para sahabat itu adalah orang munafik, fa qaulullah taala, maka itu adalah firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 13, wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana manusia itu telah beriman, qalu, lalu mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha, apa kamu harus beriman seperti berimanannya orang-orang bodoh? As-sufaha, orang-orang bodoh. Ala innahum humus sufaha, ingat mereka adalah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak mengetahuinya. Yang bodoh itu bukan para sahabat, yang bodoh itu adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang ayat ini berkata mu'allif, ya, wa fi hadhil ayati thalathu fawaidah. Di dalam ayat ini terdapat 3 faidah, kata beliau. Al-awwalu, yang pertama, anna sabbas sahabati min simatin nifaqi, bahwasanya mencaci maki sahabat termasuk ciri khasnya munafik. Ciri khasnya munafik, tanda-tandanya orang munafik. Fal munafiquna, maka orang-orang munafik itu saffahu, mereka membodoh-bodohkan ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat mereka. Mereka menganggap para sahabat itu bodoh-bodoh. Ini saffahu, membodoh-bodohkan mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kaidahnya dalam hadis, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Hadis Bukhari secara mu'allaq, Ahmad dengan sanad hasan, dan seterusnya. Di footnote itu kita tambahkan di takhrijnya. Ya. Di kitab aslinya tidak ada. Ya. Kemudian berikutnya ini faedah yang pertama, mencaci maki para sahabat termasuk tanda orang munafik. Atsaniyah itu yang kedua, annahum mu'minun, ya bahwasanya mereka beriman, li'anna Allah tawalla difa'anhum, dikarenakan Allah telah menanggung pembelaan terhadap mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, ya, sesungguhnya Allah itu menolong, ya, orang-orang yang beriman. Ya, jadi para sahabat itu mereka adalah orang-orang mukmin yang sesungguhnya, begitu. Kenapa? Allah yang menanggung pembelaan terhadap mereka. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah membela orang-orang yang beriman. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, ats-tsalitsatu anna man al-saqa bihim 'aiban kana ahaqqa bih, bahwasanya siapa yang melekatkan aib kepada para sahabat, ya, maka kana ahaqqa bihi, maka dia itu pada saat lebih berat terhadap aib tersebut. Qala ta'ala fil ayah, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tadi yang dibacakan di awal tadi itu, ala innahum humus sufaha, ingat mereka lah orang-orang yang bodoh. Yang bodoh itu mereka. Jadi siapa yang melekatkan aib, mencaci maki para sahabat, maka pada dasarnya dia ini bodoh. Ya, mereka itu adalah orang-orang bodoh. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innahum humus sufaha. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Itu
Faidah dari ayat tadi itu, ayat wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Lalu yang berikutnya kata mu'allif wa minal adillati ala wujubil imsaki an sabbihim, dan termasuk dalil-dalil akan wajibnya menahan diri dari mencaci mereka para sahabat. Apa dalilnya? Qaulun Nabi, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci maki para sahabatku. La tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci maki para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadi, maka demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas segunung Uhud, ma'adraka mudda ahadi, maka tidak akan bisa mengungguli, menyamai, menyusul satu mud infak salah seorang di antara mereka, wala nasibau, tidak juga setengahnya. Riwayat Bukhari wa Muslim. Ya, hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Ya. Hadis ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, dulu kalau nggak salah sudah pernah kita ceritakan, yaitu bahwasanya hadis ini berkaitan dengan apa? Perselisihan antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid, di mana Abdurrahman bin Auf ini lebih dulu masuk Islam daripada Khalid bin Walid. Dan kita tahu siapa itu Khalid bin Walid. Apa? Saif. Tahu? Saif? Tahu gelar Khalid bin Walid, Bu? Tahu? Saifullah, betul? Betul nggih? Nggih, dianggap betul ngoten Bu ya. Yes. Ya, pedangnya Allah tabaraka taala. Dia adalah panglima perang yang tidak pernah kalah. Gitu ya. Memiliki keutamaan di dalam hati kaum muslimin, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Tapi kan masuk Islamnya dia itu terlambat kalau dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam lebih dulu daripada Khalid bin Walid. Dan suatu ketika terjadi perselisihan di antara mereka, sampai kemudian keluar dari jenenge lisan Khalid bin Walid sesuatu yang tidak pantas kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi menyampaikan ini, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Walladzi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadin wala nasifahu. Padahal itu perbandingannya hanya antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dengan yang lain selain daripada Khalid dengan Abdurrahman bin Auf? Bagaimana dengan orang zaman sekarang terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa dibandingkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Terlalu jauh kedudukannya, terlalu jauh manzilahnya, terlalu jauh derajat mereka, terlalu tinggi begitu. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, makanya dilarang la tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci maki para sahabat itu, karena mereka tinggi kedudukan mereka di sisi Allah tabaraka taala. Mereka itu adalah manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Mereka adalah manusia pilihan yang Allah pilih untuk mendukung nabinya, untuk menolong nabinya, membela nabinya, mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk nabinya, nabi mereka. Jadi mereka memiliki keutamaan yang tidak terungguli sampai hari kiamat. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kenapa diantaranya setiap kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya mengalir kepada para sahabat. Tiap hari kita membaca Al-Fatihah, misalkan begitu ya. Al-Fatihah itu sampai kepada kita melalui jalurnya para sahabat. Tiap hari misalkan seseorang itu puasa Senin Kamis apapun misalkan ya, maka segala informasi dan ilmunya datang dari para sahabat, maka mereka akan selalu membersamai kita dalam mendapatkan pahala. Maka tidak akan pernah nyampe kita bisa nyusul sahabat, karena tidak ada amal soleh yang kita kerjakan melainkan pahalanya sampai kepada para sahabat. Maka kapan kita bisa nyusul para sahabat? Tidak bisa sampai kita mati, tidak bisa. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Makanya dikatakan di sini la tasubbu ashabi.
Ya. Tadi itu sampai Nabi bersumpah demi zat yang jiwaku ada pada tangannya. Maksudnya demi Allah, salah seorang di antara kalian berinfak emas segunung Uhud tidak bisa menyamai satu mudnya seorang sahabat. Ya. Wa minha, dan di antaranya juga adalah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la'ana man sabba ashabahu. Beliau telah melaknat orang yang mencaci maki para sahabat beliau, dilaknat ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabba ashabi, siapa yang mencaci maki para sahabatku, fa'alaihi la'natullah, maka wajib baginya laknat Allah, wal malaikati, laknatnya para malaikat, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia semuanya. Siapa yang mencaci maki para sahabat, berak laknat Allah, laknatnya para malaikat, dan laknatnya manusia semuanya. Hadis rawahu Tabrani wa sahahahu Al-Albani. Riwayat Imam Tabrani disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, di footnote kita sebutkan Tabrani dalam Al-Kabir, Ibnu Hanbal dalam Fadail, ya, sebutkan dalam Sahihul Jami' As-Sahih dan lain-lainnya. Ya. Wa alaina, kata mu'allif, maka wajib bagi kita an na'lama, agar kita tahu anna sabbahum, bahwasanya cacian kepada mereka, mencaci mereka itu qadhun fillah, ya, itu adalah penghinaan kepada Allah tabaraka taala, ya, itu menghina Allah, wa fi rasulihi, dan menghina Nabi, wa fil Qur'ani, dan membela dan menghina Al-Quran, menghina Allah yang telah memuji para sahabat, menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah melarang untuk mencaci maki mereka para sahabat, dan menghina Al-Quran, yang Al-Quran pun demikian adalah firman Allah yang telah memuji para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Kama sekalian rahmani rahimakumullah taala. Qadhun fillah, hinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut itu adalah penghinaan kepada Allah? Li'annahu, karena Allah ikhtarahum, telah memilih mereka li suhbati nabiyhi, untuk menemani menjadi sahabat nabinya, wa li hifdzi dinihi, dan untuk menjaga agamanya. Loh, kok bisa-bisanya gitu ya, manusia pilihan kok kemudian layak dicaci, misalkan seperti itu gitu ya. Kalau kemudian dia mencaci para sahabat, berarti dia telah menghina Allah, meremehkan Allah tabaraka taala, seakan-akan Allah itu salah pilih begitu ya, seakan-akan Allah salah pilih, ya, salah pilih orang untuk menjadi teman dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadhun fil Qur'ani, celaan kepada Al-Qur'an, li'annahum nakalatu, ya, li'annahu qadhun fil Quran li'annahum nakalatu. Ada yang keliru ini paling, ya, li'annahum nakalatu atau naqaluhu harusnya, dikarenakan mereka para sahabat itulah yang telah menukil Al-Quran, ya, para sahabat yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, mencela pembawa dan pengajarnya itu berarti celaan kepada Al-Quran begitu. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menghendaki sahabat-sahabat Nabi yang nanti akan menjadi penyambung lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyu, kok ternyata kemudian mereka adalah orang-orang yang layak untuk dicela dan dicaci, dimaki, misalkan semacam itu. Maka itu adalah termasuk penghinaan terhadap Al-Quran. Wa qadhun fin nabi, dan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahum ashabu min jihadin, dikarenakan mereka para sahabat itu adalah sahabat-sahabat beliau dari satu sisi, ya, id kaifa yashabu mat'unan fihim. Lalu kalau demikian bagaimana mungkin, ya, beliau bersahabat dengan orang-orang yang terhujat
Ya, orang-orang yang mereka layak untuk dicaci, dimaki. Wa min jihatin ukhra, dan dari sisi yang lainnya, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa man zakkahum wa rabahum. Di sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memberikan tazkiyah, legitimasi kepada mereka, dan Nabi lah yang mendidik mereka. Kalau kemudian hasil didikan Nabi, tarbiyah Nabi ternyata layak untuk dicacat, dicaci dan dimaki, begitu ya, berarti itu adalah penghinaan kepada sang pendidik. Maka mencela sahabat sama dengan mencela Nabi, menghina sahabat sama dengan menghina Nabi, memaki sahabat sama dengan memaki Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Selanjutnya mu'allim mengatakan, wa man qaddaha fi ashabin Nabi, siapa yang menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana syarran minan nasara, maka dia lebih buruk daripada orang Nasrani. Ya. Fan nasara khairun minhum, maka orang-orang Nasrani lebih baik dari mereka. Li'annahum yaquluna, dikarenakan mereka orang Nasrani berkata, khairun nasi al-hawariyun, sebaik-baik manusia itu adalah para hawari. Wa ulaika yaqulun, sementara mereka yang mencaci maki para sahabat, mereka mengatakan syarrun nasi as-sahabatu, seburuk-buruk manusia adalah para sahabat. Ini itikadnya Syiah 12. Mereka mencaci maki para sahabat, bahkan mereka beribadah dengan mencaci maki para sahabat. Bahkan mereka dalam sholat mencaci maki Abu Bakar dan Umar dalam sholat mereka, kalau mereka sholat. Luar biasa jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu ta'ala. Mereka itu lebih buruk daripada Nasrani, lebih buruk daripada Nasrani. Karena Nasrani mereka mencintai sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang disebut dengan al-hawariyun. Itu perkara yang pertama. Al-amru tsani, ya, perkara yang kedua yang kita wajib menahan diri dari mereka, dalal haditsu, hadis tersebut menunjukkan ala wujubil insat, menunjukkan akan wajibnya menahan diri dari apa? Amma syajara bainahum, dari perselisihan, persengketaan yang terjadi di antara mereka. Ya. Jadi tidak boleh kita berbicara tentang perselisihan mereka. Kalau membaca sejarah atau menceritakan sejarah, ingat hanya sekedar boleh cerita dan menceritakan. Boleh membaca dan menceritakan. Tetapi ingat, tidak boleh memberikan komentar, mengomentari sahabat demikian dan demikian. Ya, saya mendengar satu ceramah pagi di setel di masjid begitu ya, di sebelah rumah itu menyetel ceramah salah seorang penceramah. Di dalam ceramah tersebut dia menyebut Amr bin As licik. Ya, terkala dia cerita tentang rundingan antara sahabat Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anha. Di tengah mereka ada Amr bin As dan yang lainnya. Dia memberikan komentar kisah itu, ini licik, ini licik, ini licik. Subhanallah. Kata-kata ini bahaya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Tidak boleh. Ya, harus menahan diri dari apa? Tidak ikut campur dengan urusan mereka. Kenapa? Karena mereka semua sahabat itu mujtahid mutlak. Mereka adalah mujtahid mutlak. In asaba falahu ajran, kalau benar dapat pahala berapa bu? 2. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, kalau salah dapat pahala 1. Salah benernya sahabat itu berpahala. Salah benernya sahabat itu berpahala. Tapi kalau kita benernya di atas ilmu, kita dapat pahala. Ya, kalau kita salah karena kebodohan lalu salah, gitu ya, kita dapat dosa. Atau bahkan kita benar ketepaan, itu pun dosa. Benar ketepaan benar gitu. Ya, contoh misalkan ada seseorang ya seperti ini, ya, ditanya lalu dia jawab ngawur,
ternyata ngawur tepak. Ngawur tepak ya. Dia menjawabnya di atas dasar bukan di atas dasar ilmu tapi pengawuran. Ya, bukan di atas ilmu, ngawur pokoknya asal jeplak, asal jawab pokoknya biar ndak malu dianggap gak iso jawab misalkan. Maka bener itu dosa pemenang salah. Ya, tapi kalau para sahabat Nabi SAW mereka itu mujtahid mutlak sudah. Salahnya mereka itu dapat 2 pahala, dapat 1 pahala, benernya mereka dapat 2 pahala. Ya jamaah sekalian rahmatullah. Maka tidak ada yang layak bagi mereka untuk dicaci, dimaki dan dikomentari. Allah telah mengampuni mereka semuanya. Diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyebut mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha mereka dan mereka ridha kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Taib, itu al-amru ats-tsani. Dalil hadis ala wujubil imsak kama sudara bainahum wa an ghairi dzalika minadz-dzunub, dan juga dosa-dosa yang lain atau kesalahan yang lain. Seperti sahabat yang dia mengirimkan surat ke siapa Bu? Ke penduduk Makkah. Ya, saat Nabi SAW berencana untuk menaklukkan kota Mekah, maka dia kirim surat ke penduduk Mekah, yaitu ke kerabatnya, ya, agar mereka bersiap-siap atau agar apa begitu ya. Namun belum sampai surat itu, di tengah jalan sudah ditangkap sama sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, yang kemudian diinterogasi sampai kemudian mengaku alasannya apa, lalu didatangkanlah siapa yang nyuruh wanita tersebut. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah, ya kalau nggak salah ya. Ya, itu yang kemudian diinterogasi. Ternyata kemudian tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala minta izin, ya Rasul, izinkan saya untuk memenggal lehernya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia itu adalah ashabu Badr atau ahlu Badr. Dia adalah sahabat yang pernah ikut perang Badar. Dia veteran perang Badar. Sementara Allah berfirman, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan semaumu, ku ampuni untuk kalian dosa-dosamu. Itu sahabat perang Badar, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang melakukan kesalahan berat seperti ini, itu kan namanya dia telah melakukan apa Bu? Spionase. Jadi mata-matanya orang kafir di mana? Di Mekah. Dia kirimkan surat ke sana memberikan informasi bahwa Nabi SAW pasukannya akan berangkat demikian. Alhamdulillahnya nggak sampai surat itu ke sana ke mereka. Ya. Seperti itu. Itu kan kesalahan besar sebenarnya. Tapi Allah sudah menetapkan i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan semua kalian, aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Gitu ya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah taala. Yaitu menunjukkan akan apa? Keutamaannya para sahabat. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fil aqidah al-wasithiyah. Berkata Ibnu Taimiyah dalam al-aqidah al-wasithiyah, "Tsummal qadru alladhi yunkaru min fi'li ba'dihim qalilun nazrun maghmurun fi jambi fadailil qaumi wa mahasinihim." Kata Syekhul Islam Taimiyah, ya, kemudian kadar ukuran perkara yang diingkari dari perbuatan sebagian mereka itu sedikit, qalilun sedikit, nazrun maghmurun tidak berarti, lagi kabur fi jambi fadailil qaum, di sisi keutamaan kaum tersebut, wa mahasinihim dan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kalau ditimbang antara kesalahan, keburukan dengan kebaikan amal ibadah yang dikerjakan, maka masih lebih banyak apa Bu? Kebaikan amal soleh yang dikerjakan daripada kesalahan. Sementara kaidahnya innal hasanati yudhibna as-sayyiati. Kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Jadi mereka lebih banyak kebaikannya, lebih banyak pahalanya daripada kesalahan dan dosa-dosa mereka. Kalau ada dosa,
Sementara Allah telah berfirman tadi itu, qad ghafartu lakum, sungguh aku telah ampuni kalian. Minal imani billahi wa rasuli, ya. Berupa apa keutamaan mereka, kebaikan mereka? Berupa iman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang yang lebih dulu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wal jihadi fi sabilihi, berupa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang mengorbankan jiwa-jiwa mereka demi membela Nabi. Bahkan mereka, di antara mereka ada yang rela menjadi tameng hidup bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi sasaran tebasan pedang, tombak, sasaran anak panah dan sebagainya. Di antara para sahabat ada yang menjadikan dirinya, tubuhnya, badannya sebagai tameng hidup bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal hijrati wan nusrah, hijrah dari Makkah ke Madinah atau hijrah dari Badui ke kota ke Madinah, hijrah dari negara mereka menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wan nusrah, dan pertolongan, menolong, menyokong, mendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ilmin nafi, dan ilmu nafi yang mereka ambil langsung dari sumbernya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal amali saleh, dan amal saleh yang mereka terdepan di dalamnya, ya, terdepan mereka dalam amal saleh. Nah, itu keutamaan sahabat. Wa man nadhara fi siratil qaumi bi ilmin wa basiratin, siapa yang melihat kepada sirah perjalanan mereka para sahabat dengan ilmu, ya, dengan ilmu dan dengan basirah, bi ilmin wa basirah maknanya sama dengan ilmu. Wa mamannallahu bi, dan apa yang Allah anugerahkan kepada dia, alaihim, kepada mereka, minal fadaili, berupa keutamaan, maka alima yaqinan, dia akan mengetahui secara yakin, annahum khairul khalqi ba'dal anbiya, mereka adalah sebaik-baik makhluk setelah para nabi. Kalau umat Muhammad, ya, umat yang terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar. Sepakat semuanya. Di bawah Abu Bakar, Umar, sepakat semuanya. Di bawah Umar, ini tidak sepakat Ahlussunnah. Man lebih utama, Utsman atau Ali? Dan gitu ya. Jadi itu kemudian setelah itu adalah sisa daripada al-mubasysyaruna bil jannah. Itu yang terbaik di antara umat ini, Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian siapa lagi, Bu? Siapa Bu? Al-mubasysyaruna bil jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Apalagi, Bu? Sa'ad dan Sa'id. Ya, Sa'ad, Sa'id, terus Zubair bin Awam, terus Thalhah bin Ubaidillah, terus tinggal satu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, para sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah. Ini adalah umat yang terbaik di antara umat ini. Mereka adalah khairun nas, khairul khalqi ba'dal anbiya, sebaik-baik makhluk setelah para nabi. La kana wa la yakunu mithlum, tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada yang semisal mereka. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada yang semisal mereka. Tidak ada yang mengungguli mereka sebelumnya dan tidak akan ada yang mengungguli mereka setelahnya. Tidak ada. La kana wa la yakunu mithluhum, belum pernah ada masa lalu sebelum mereka dan tidak akan ada yang semisal mereka, ya, setelah mereka. Wa annahum musaffatu min quruni hadhil ummah, dan bahwasanya mereka itu adalah manusia-manusia pilihan dari generasi-generasi umat ini. Mereka manusia pilihan. Allati ya khairul umam, yang dia adalah sebaik-baik umat, wa akramuha 'ala Allah taala, dan yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka kita harus bersih, membersihkan lisan kita dari mencaci mereka para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Yang keunggulan mereka, keutamaan mereka tak terbantahkan. Keunggulan dan keutamaan mereka tidak akan pernah bisa tersusul oleh siapapun sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana mereka itu lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada diri mereka sendiri.
Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membenarkan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tentang peristiwa Isra Mi'raj, maka orang-orang kafir Quraisy itu berkata kepada Abu Bakar, itu ya sahabatmu telah gila. Bagaimana dia mengatakan tadi malam dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, kemudian balik lagi, yosik bengi. Ini tidak masuk akal. Dijawab sama Abu Bakar, apakah dia yang mengatakan itu? Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu? Dijawab oleh mereka orang Quraisy, iya. Jawaban Abu Bakar, lebih dari itu aku percaya, lebih dari itu aku beriman. Inilah As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Dan kalau kita bicara tentang keutamaan para sahabat tidak habis-habis. Ya, kita akan tenggelam menikmati kisah-kisah mereka, kita akan takjub gitu ya. Tatkala kita membaca sirah perjalanan hidup mereka, kita akan dibuat takjub, kita akan dibuat iri akan kebaikan mereka, iri dengan kehidupan mereka yang dipenuhi dengan iman dan amal soleh, ketakwaan dan semangat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang sahabat yang buta, tapi pengen mati syahid. Subhanallah, buta. Gitu ya, aku pengen mati syahid. Bener, dia berangkat ke medan perang. Ya Abdurrahman bin Abdullah bin Umi Maktum. Ya, berangkat perang. Dan minta dipakaikan kepada dia pakaian perang, baju perang, baju besi, helm besi. Padahal ya, niatnya pengen dia mati syahid, tapi tetap melaksanakan ikhtiar. Ya dia tidak bisa lihat musuh nyekel pedang dicekel tok paling gitu ya. Kalau disabetno malah nyabet kancani dewi. Ya, enggak sudah. Dia apa yang dia lakukan di medan perang? Dia pakai baju besi lalu pegang umbul-umbul, panji perang. Di sekitarnya adalah kaum muslimin sampai kemudian dia mati syahid di jalan Allah Taala. Nah, seperti itu. Itu adalah keutamaan yang tidak bisa disusul. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah. Bagaimana semangatnya, bagaimana kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini mu'allim membawakan satu bait syair, da majara bainas sahabati fil wagha bi suyufihim yaumal taqal jam'ani faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hasri marhumani wallahu yaumal hasri yanzi'u kullama tahwi suduruhum minal adghani. Ya, ini jamaah sekalian rahimahumullah taala, yang maknanya kita terjemahkan, tinggalkanlah apa yang berlangsung di antara para sahabat di dalam peperangan. Ya, tinggalkan. Jangan bicarakan. Kalau sekedar cerita, kita membaca sejarah silakan. Tapi ingat, lesan harus diam, tidak boleh berikan komentar. Tinggalkanlah apa yang berlangsung di antara para sahabat dalam peperangan. Dengan pedang-pedang mereka pada hari bertemunya dua pasukan besar, maka yang terbunuh faqatiluhum, korban yang terbunuh, minum di antara mereka, waqatiluhum, dan yang membunuh, lahum di antara mereka, wakilahuma, dan kedua-duanya, fil hasri, nanti pada hari kebangkitan, marhumani, kedua-duanya diberi rahmat. Yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berperang di atas ijtihad. Kalau salah dapat pahala satu, kalau benar dapat pahala dua. Dua-duanya dirahmati. Dua-duanya tidak ada yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tercela di hadapan Allah tabaraka taala. Wallahu yaumal hasri yansi'u kullama tahwi suduruhum minal adghani. Maka dan Allah pada hari kebangkitan akan mencabut segala dendam yang dikandung oleh dada-dada mereka. Tidak ada sudah. Nanti pada hari kiamat semua jadi ikhwanan, semua jadi bersaudara. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Taib, itu perkara pertama yang kita disuruh untuk menahan diri. Menahan diri dari berbicara tenggelam dalam kebatilan tentang diri para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in.
Al-amru tsani sekarang, perkara yang kedua, alladzi yumsaku anhu, yang harus ditahan diri darinya adalah an-nujumu, bintang. Loh, kenapa kok bintang? Ada apa dengan bintang? Ya, apa kita tidak boleh bicara bintang? Apa kita tidak boleh neropong bintang begitu? Bukan demikian maksudnya. Wal muradu, dan yang dimaksud an-numsika 'anil umuri allati lam yati biha dalilun, menahan diri dari segala perkara yang tidak ada dalil datang dengannya, yang berkaitan dengan masalah bintang dan perbintangan. Ya. Lebih lanjutnya apa lagi? Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah rahimahullahu taala dalam tafsir Ibnu Katsir, khalaqa hadhihi nujuma li thalathin. Allah itu ciptakan bintang itu untuk 3 tujuan, 3 fungsi, 3 hikmah. Yang pertama, ja'alaha zinatan lis-samai. Allah jadikan bintang itu perhiasan bagi langit. Perhiasan bagi langit. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, kalau di malam hari misalkan begitu ya, cobalah suatu ketika begitu ya. Ya, kita memandang langit yang gelap, peteng, dedet seperti itu. Ya, apa yang muncul dalam perasaan kita, Bu? Waduh, karena senja berarti gak tahu angen-angen berarti. Ya, bengi-bengi misalkan ada marono apa selonjor delok nang langit gitu ya. Mungkin barangkali di omahe ono rooftop marono beber kloso turu ngedep langit. Asal terang kaudan, Bu. Apa yang kita rasakan, Bu? Kira-kira bisa men bayangno, nyoba bayangno wis merem ngono ya apa ya kira-kira delok peteng dedet gitu. Ndak ono bintang, ndak ono apa. Apa yang kita rasakan? Takut, menyeramkan, menakutkan. Dalam melihat ke sana itu dalam gelap, dalam menyeramkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Namun Allah kemudian berikan pengalih perhatian dengan adanya bintang-bintang tersebut, sehingga langit yang gelap dalam keadaan nampak terang begitu ya, tidak ada hujan, tidak ada mendung, kita lihat langit itu menjadi apa, Bu? Menjadi indah dengan adanya bintang-bintang tersebut. Ya, mengatakan zinatan di sama, perhiasan bagi langit. Ya, tampak indah, tampil indah begitu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Lalu apalagi yang kedua, warujuman lisyayatin, alat pelempar bagi setan yang mencuri dengar pembicaraan malaikat di langit. Ya, maka diantem bintang sama para malaikat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, menjadi tanda yang dengannya bisa diambil arah. Yaitu ya, kalau siang hari kita melihat matahari untuk menentukan arah timur dan barat, kalau malam hari kita melihat apa, Bu? Bintang, rasi bintang utara lah misalkan begitu. Kita melihat mana rasi bintang, oh sana ini utara. Yang lainnya tinggal kita mengarah saja. Nah seperti itu untuk navigasi gitu ya di lautan di zaman itu ya. Kalau sekarang kita sudah pakai GPS kan gitu ya. Dan penetapan arah Anda melihat ya di siang hari ya, bintang matahari, di malam hari bintang yang bertebaran itu. Kata beliau, faman ta'awwala fiya bighairi dzalika akhta. Maka siapa ya yang memalingkan makna bintang itu dengan selainnya, akhta, dia berbuat salah, wa dha'a nasibah, dan dia telah menyanyiakan bagian dia, wa takallafa ma la ilma lahu bi, dan dia telah membebani, memaksa-masakan diri terhadap perkara yang dia tidak punya ilmu. Ya, maka ma'ada hadil umuri, maka selain 3 perkara ini, alaina an numsika anhu, kita wajib menahan diri darinya. Dan di antaranya apa? Mengaitkan apa bintang itu dengan turunnya hujan. Mengaitkan bintang itu dengan apa? Nasib, dengan jodoh, rezeki dan lain sebagainya. Seperti ramalan-ramalan zodiak gitu misalkan. Itu haram, tidak boleh, kita harus menahan diri darinya. Tidak boleh.
Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala ya. Ya enggak boleh membacanya. Enggak boleh kita membacanya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ramalan-ramalan zodiak di koran, di tabloid, di apa yang dibaca. Ya. Wis gak tau maca koran wis nggih. Gak tau maca tabloid. Maca napa sakniki Bu? Medsos wis gak payu saken nutul koran ya. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala ya, misalkan itu enggak boleh dibaca, enggak boleh dibaca. Harus menahan diri darinya. Ya, karena itu termasuk apa? Dalam ancaman mendatangi tukang ramal dan dukun, man ata kahinan aw arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yauman. Lalu bertanya kepada dia, enggak diterima salatnya selama 40 hari. Wasaddaqahu bima yaqul, kalau kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, itu perkara kedua yang kita diperintahkan untuk menahan diri. Yang berikutnya al-amru tsalitsu, perkara ketiga adalah al-qadaru, takdir. Bicara takdir itu gak usah jeru-jeru. Jangan terlalu mendalam, nanti jadinya tersesat ya, kalau tanpa ada bimbingan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bayyana, telah menjelaskan, annal imana bil qadri, bahwasanya iman dengan takdir min arkanil imani, termasuk rukun-rukun iman. Ya, takdir, mengimani takdir termasuk rukun iman. Apakah takdir baik maupun takdir yang buruk. Ya, wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Fama huwal muradu bil imsaki anhu. Kalau takdir, beriman dengan takdir yang termasuk rukun iman, lalu kita disuruh menahan diri darinya, lalu menahan diri dari apa? Gitu. Fama huwal murad, apa yang dimaksud bil imsak dengan menahan diri anu darinya? Maka al-muradul yang dimaksud adalah al-imsaku anil khawdi fihi biduni dalilin, menahan diri dari tenggelam berbicara tentangnya tanpa dalil. Tanpa dalil. Jadi bicara takdir itu harus dengan dalil. Ya. Lalu apa lagi? Wal jidalu fi, dan debat tentang takdir. Debat tentang takdir. Waqad sa'ala ahaduhum, dan sungguh telah bertanya salah seorang di antara mereka Alian kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, faqala, lalu dia berkata, ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, akhbirni anil qadari, ya beritakan kepada saya tentang takdir. Faqala, maka Ali berkata, tariqun mudlimun la taslukhu, itu adalah jalan yang gelap. Ya, jangan kamu menitinya. Jangan banyak tanya kalau sudah bicara tentang masalah takdir ini, jalan gelap, jangan kamu titi. Nanti akan tersandung-sandung, kejeglong-jeglong begitu ya. Ya, membahayakan. Fa'ada su'ala, lalu dia ngulangi soalnya, pertanyaan lagi. Faqala, maka Ali menjawab, bahrun amikun la taluju, ia adalah air, ia adalah lautan yang dalam, kamu jangan nyebur ke dalamnya. Kemudian fa'ada, lalu dia ulangi pertanyaan lagi, ya amiral mu'minin akhbirni anil qadari. Maka Ali menjawab, sirrullahi, itu adalah rahasia Allah, fil ardi, di bumi, qad khafiya alaika fala tufattishu, ia itu samar bagimu, maka kamu jangan menyelidikinya. Rahasia takdir itu adalah rahasia Allah, tidak perlu diselidiki, kita jangan mencari-carinya, gitu ya. Ya sudah, kita mengimani takdir yang baik dan buruk. Globalnya apa? Semua yang terjadi telah diketahui oleh Allah, dicatat oleh Allah, dikehendaki oleh Allah,
diciptakan oleh Allah, selesai. Wis sampai di situ tutup mulut. Ya, ndak oleh jero. Jadi intinya kita beriman dengan takdir kan 4 intinya. 1, semua hal diketahui oleh Allah. 2, semua hal yang diketahui Allah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz, ditetapkan oleh Allah. 3, semua hal yang terjadi dan yang akan terjadi atau yang telah terjadi, semuanya itu dikehendaki oleh Allah kejadiannya. Dan yang keempat, semuanya adalah ciptaan Allah. Wis, ya, tidak perlu lebih daripada itu, ya. Kemudian wasabata an Amr bin Syu'aib, dan telah valid dari Amr bin Syu'aib, ya, radhiyallahu taala anhu, an abihi an jaddi, dari bapaknya, dari kakeknya, kala dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar data yaumin, suatu hari, wan nasu yatakallamuna fil qadari, sementara manusia mereka sedang berbincang ngobrol tentang takdir. Faka'annama tafaqqa fi wajhi hubbur rumani minal ghadab, maka seakan-akan ada buah delima yang terbuka di wajah beliau karena murka. Nabi murka sampai muka beliau, wajah beliau mulia seperti apa? Buah delima, merah, memerah wajah Nabi SAW. Kenapa? Karena sangat putihnya Nabi, maka begitu marah langsung berubah warna jadi merah. Ya. Kemudian faqala lahum, berkatalah, bersabda Nabi kepada mereka, malakum tadribuna kitaballah ba'dahu bi ba'din, kenapa kalian itu menghantamkan Al-Qur'an sebagiannya kepada sebagian yang lainnya? Mereka ngobrol, mereka berdebat, sini baca Quran, sana baca Quran, dihantamkan satu dengan yang lainnya, kata Nabi SAW. Bihadza halaka man kana qablakum, dengan cara seperti inilah binasa orang-orang yang ada sebelum kalian. Gitu ya. Jadi cukup mengimani takdir itu dengan yang global gitu ya. Tadi itu 4 perkara tadi itu selesai sudah. Gitu ya. Kemudian akibat daripada seseorang yang tersesat di dalam mengimani takdir, dalam membahas takdir itu, sampai kemudian dia berkata, para pelacur itu tidak salah. Tuh kok iso nggak salah? Kan takdir. Gitu ya. Kan takdir. Allah telah mentakdirkan mereka jadi pelacur. Maka pelacur tidak perlu dihina, tidak perlu diamar ma'rufi nahi mungkari. Seperti itu akibatnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Mereka itu tidak berhak dihukum. Misalkan begitu ya. Para pezina itu tidak berhak untuk dihukum karena mereka berzina, ya takdir Allah. Allah yang menjadikan mereka berzina. Para pencuri tidak perlu dipotong tangannya karena yang membuat mereka mencuri Allah. Begitu. Itu kan ungkapan-ungkapan mereka sudah. Mereka berdalil dengan takdir atas apa? Kemaksiatan yang dikerjakan. Begitu ya. Ditanya, ayo sholat. Ya, kalau wis takdirna Allah sholat lah, sholat karku di. Berarti aku saiki dorong sholat, berarti dorong takdir. Rusak dunia, Bu. Ya, rusak wis. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, rusak. Ya. Terus kalau seperti itu misalkan ini enggak usah masjid ono speakere, enggak usah adzan-adzan, enggak usah bengok-bengok. Lek takdire moro lak moro. Kan gitu ya. Misalkan semacam itu. Ya, ini rusak semuanya. Ya. Makanya tatkala ada orang yang dia berbuat maksiat minum khamar kalau nggak salah ya, lalu dihadapkan kepada Umar, mau dicambuk sama Umar, dia berdalil dengan takdir, kamu tidak berhak mencambuk aku. Kenapa? Karena aku minum khamar kan takdir Allah. Langsung tambah digebloki, aku ngebloki kamu juga tak berdasarkan takdir dari Allah. Podo ae, ya, aku ngebloki kau jadi takdir Allah. Ya, seperti itu akibatnya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Fala natakallamu fihi bil batil. Kita tidak boleh berbicara tentang takdir dengan kebatilan. Lakin akan tapi nuthbitu, kita tetapkan annahu min arkanil iman, bahwasanya takdir termasuk rukun-rukun iman.
Wa nubayyinu maratibahu, dan kita jelaskan tingkatan-tingkatannya. Tadi itu tingkatan yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga masyiah, yang keempat al-khalqu. Tingkatan pertama ilmu, semua hal diketahui oleh Allah. Tingkat kedua kitabah, semua hal yang diketahui Allah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Tingkatan yang ketiga masyiah, semua hal dikehendaki Allah. Tingkatan yang keempat khalqu, semuanya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu maksudnya tingkatan-tingkatan takdir. Wa naruddu 'alal jabariyati wal qadariyati, dan kita tolak bantah Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah yang mereka menetapkan takdir sampai mereka mengatakan manusia kayak wayang, tidak punya ikhtiar. Satu sisi ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan kelompok Qadariyah, ya, tidak ada takdir. Manusia itu melaksanakan dengan ikhtiarnya sendiri. Ikhtiar manusia tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Allah tidak mengetahui manusia makhluknya ini mau jadi apa. Allah tidak tahu makhluknya manusia ini nanti termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Ini Qadariyah sama Jabariyah, ya, dua ekstremis kanan dan kiri. Adapun Ahlus Sunnah di tengah-tengah mereka mengimani takdir sambil mengatakan manusia punya ikhtiar, dan ikhtiarnya manusia tidak lepas dari takdirnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa nuruddu ala ma yu'ridu lin-nasi min isykalati fi amri. Ya, kemudian juga kita membantah segala permasalahan-permasalahan yang dihadapkan kepada manusia dalam urusan takdir. Amal kalamu bil batil, adapun ucapan dengan kebatilan. Wa takallafa ma la na'lamuhu, dan membebani satu jiwa, memasakkan diri dalam perkara yang kita tidak mengetahui ilmunya. Wal mira'u fihi, dan debat tentangnya. Hadza, ini huwal mamnu', ini yang terlarang. Ya, mas sekali rahmatullah ta'ala. Jadi itu tiga perkara yang kita harus menahan diri, tidak boleh tenggelam dalamnya dengan kebatilan. Yang pertama tadi apa, Bu? Bicara tentang para sahabat. Yang kedua, bicara tentang bintang dan pengaruhnya dalam kehidupan. Yang ketiga, tentang apa, Bu? Takdir. Baik, jamaah sekalian rahmatullah ta'ala. Ya. Nah, alhamdulillah selesai. Sekarang kita buka tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Ada pertanyaan, Bu? Masih ada waktu 10 menit. Ada pertanyaan? Apa sih ndak kok nong ya? Nggak ada masalah Pak? Ada. Kalau ndak ada kita cukupkan mulai isu nih. Mulai isu. Nek kula ket mangring nahan ngantuk berat masyaallah. Nek ngleyang-ngleyang ngaji niku lho. Sampai keliru, perasaan ono keliru-keliru aku ngomong Pak. Cukup Bu nggih? Tapi demikian jamaah sekalian rahimakumullah taala, bisa kita bahas kajian kita di siang atau pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat ya. Ya, jangan lupa sekali lagi kita manfaatkan waktu kita di bulan Sya'ban sebaik-baiknya ya, agar kita siap zahir batin nanti masuk dalam bulan Ramadan yang kurang 24 hari lagi. Ya, harus persiapan, jangan pakai manhajnya Pertamina mulai dari nol. Ramadan mulai dari nol, gak persiapan belas berarti kan ya. Baik. Harus sudah mulai persiapan sekarang, Qur'annya sudah dikhatamkan dalam bulan Sya'ban ini. Puasanya ditingkatkan. Ada yang sampai sekarang belum khatam sejak Ramadan tahun yang lalu, Bu. Baik ono yang turun khatam nek ya Allah. Baik.
Ya, jangan sampai ada yang belum khatam ya. Kalau belum, ini Syaban ini khatamkan begitu nih. Ojo disemayani kok elek Ramadan mesti san ngono. Tapi demikian kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.